terkesan dengan keberangkatan kami sampai ke Cina dalam keadaan kami sehat-sehat, kuat, dengan cuaca yang dingin. Sampai kami di Cina, kami disambut dengan hangat oleh perusahaan PT Jimon yang sangat luar biasa menjamu kami. Kayak gimana ya? Wah, luar biasa deh. Gak terlupakan, sangat berkesan kami mengalaminya. Terus satu yang saya percaya di PT Jimon, selama ini saya banyak mengikuti MLM atau perusahaan-perusahaan seperti yang mungkin menyerupai produk Jimon, tapi kita tidak pernah dibawa ke tempat di mana barang itu diproduksi. Di sini saya benar-benar percaya bahwa saya bisa melihat langsung tempatnya, ownernya, bahan-bahannya, itu yang saya percaya. Makanya saya sudah cerita buat keluarga saya bahwa inilah yang saya percaya bahwa produk ini inilah yang the best bagi saya. Dan tidak kebetulan saya tepat ulang tahun di sana, luar biasa penyambutannya. Mungkin ini karena Pak Yoel juga ya, terima kasih Pak Yoel sudah nyampaikan saya ulang tahun di sana, luar biasa, berkesan sekali. Saya tidak menyangka saya bisa mengalaminya sampai di negeri Cina. Iya, pas ya. The best. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu pas kemarin pesan yang lain, tapi saya lupa pesan itu. Ada lagi kita tungguin nih Opung, ada lagi nggak yang bikin happy banget nggak bisa dilupain Opung? Iya, makanya ya semoga kita sehat-sehat, kita bisa jumpa lagi, ketemu di sana lagi ya Mbak ya. Iya, amin. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Opung untuk sharingnya. Hangat sekali rasanya. Jadi kemarin kita berkesempatan juga untuk merayakan Sweet Seventeen Opung ya kan? Opung di China kemarin Bapak Ibu. Amin. Silakan Ibu untuk sharingnya apa sih yang bikin berkesan pada saat trip China kemarin, dan kalau ada kesempatan apakah akan berangkat lagi? Mau banget. Pokoknya di sana itu saya merasa terkagum-kagum, terharu sekali dengan pelayanan Jimon yang sangat luar biasa dan di luar dari ekspektasi saya dan suami saya. Pelayanannya yang sangat menghargai kami, yang walaupun kami cuma berdua muslim di sana, tapi kami sangat terharu pelayanannya. Teman-teman juga semuanya itu yang membuat kami yang terharunya karena saling menghargainya itu loh. Gitu. Terus apalagi ya seperti pulang kampung. Ini saja saya kayaknya kalau andaikan dekat itu mau kembali lagi ke sana. Terus mau dengan Mr. New, ketemu dengan Mr. New yang orangnya sangat sederhana, rendah hati, sangat welcome ke kita semua. Terus terima kasih juga buat Miss Peggy, sudah seperti si orang tua kita sendiri di sana yang selalu menyambut kita dengan hangat, dengan senyumnya yang khas. Mr. Michael juga ya, terima kasih Mr. Michael sudah menyampaikan kita angklung, luar biasa angklungnya. Apa lagi ya, pokoknya di sana saya selalu ikut trip itu baru kali ini yang betul-betul yang sangat berkesan. Terus yang ngangenin, pokoknya ingin kembali lagi ke sana lah, pokoknya mau kembali lagi ke sana. Dan saya harap Maret ini banyak yang bisa ikut, karena sangat rugi kalau tidak ikut, karena banyak hal yang positif yang kita dapat di sana. Terus pelayanannya luar biasa, produk-produk yang kita dapatkan itu sebenarnya
eh, produknya itu tidak sebanding dengan yang kita keluarkan untuk mengikuti trip ini. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Fatma untuk sharingnya. Nah, sama seperti kata Bu Fatma tadi, kalau pergi berkali-kali itu rasanya pengen, dan saya rasa Bapak Ibu juga tidak rugi kalau pergi berkali-kali, karena kebetulan China ada 4 musim Bapak Ibu. Jadi di setiap keberangkatan Bapak Ibu nanti akan menikmati suasana musim yang berbeda. Kalau kemarin musim dingin, nanti Maret itu sudah musim semi. Jadi lebih banyak bunga bermekaran, mungkin itu akan lebih bagus. Nanti fotonya pasti beda lah sama yang Desember. Satu lagi, silakan Bu Fatma. Satu lagi, terima kasih buat founder kita, Pak Yobet. Terima kasih banyak. Berkat Pak Yobet juga motivasinya, akhirnya kita bisa menginjakkan kaki ke Cina bersama-sama, dan terima kasih motivasinya selama ini, Pak. You are the best. Thank you, Pak Yobet. Iya, mantap. Terima kasih Pak Yobet sudah menjadi jembatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di Sorowako. Terima kasih Bu Fatma. Oke, kita lanjut ke yang akan sharing berikutnya. Iya, lanjut kita masuk ke Ibu Penny. Ibu Penny apakah sudah hadir? Sudah ada ya. Mungkin boleh dibantu on cam-nya, Bu. Bu Penny paling semangat ya Bapak Ibu, kalau dilihat dari cuplikan-cuplikan video yang ada, jogetnya paling heboh se-Cina, se-Jimon Raya. Ini dia. Silakan Ibu, malam. Ya, terima kasih sudah dikasihkan kesempatan untuk berbicara. Kesannya sangat menyenangkan. Jamuannya luar biasa. Disambut sebagai keluarga sendiri, pulang kampung kita. Terus terima kasih atas fasilitasnya selama di Cina, kurang lebih 4 hari 5 malam. Tapi kesannya semoga dengan adanya trip ini bisa memacu teman-teman khususnya yang ada di Timur dan Manado untuk segera bergabung di PT Jimon Yeongcheon Indonesia. Akhir kata, kisahnya begitu singkat, tapi rindunya kuat melekat. Biarpun raganya terpisah, tapi hatinya tetap di Cina. Pokoknya, Bu Juni, pokoknya hatiku masih di Cina. Oh iya, ketinggalan ya Bu ya hatinya. Perasaanku masih di Cina. Nanti Maret kita ambil lagi Bu. Iya, Maret kita ambil lagi hatinya. Maret bawa keluarga. Mantap. Oke, berangkat lagi ya berarti Ibu Penny bersama dengan keluarga, luar biasa. Terima kasih Ibu Penny untuk sharingnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa ya, sangat menyentuh hati ya kata-kata Bapak Ibu ini. Nah, terakhir mari kita dengarkan testimoni lagi dari Bapak Patu Sibilan ya, Bapak Yobet Patu Sibilan. Silakan Bapak. Ya, thank you Bu Juni. Selamat malam semuanya. Saya sudah 2 kali ke kantor Jimon di HP di Angkoko. Sudah beberapa kali juga ke Beijing, tapi trip kali ini tuh berkesan banget. Kenapa berkesan? Karena memang fasilitas yang perusahaan berikan itu luar biasa. Mulai dari kita nginep di hotel, jujur teman-teman, waktu kami datang sebelumnya itu kita di HP juga. Hotelnya itu bintang 4 atau kalau nggak salah bintang 5, tapi ini hotel bintang 5-nya jauh lebih baik fasilitasnya dibanding hotel yang kami menginap sebelumnya. Jadi dari situ saja saya melihat bahwa perusahaan benar-benar serius mengupgrade fasilitas yang diberikan kepada mitranya sebagai bentuk kepedulian perusahaan bahwa kita kembali ke rumah. Begitu. Dan yang kedua, saya melihat juga fasilitas yang diberikan oleh perusahaan menjamu kita di kantor. Itu luar biasa. Dulu waktu kami datang itu tidak ada fasilitas kesehatan yang diberikan, hanya seminar kesehatan aja atau seminar bisnis di kantor. Tapi kali ini perusahaan
memberikan fasilitas treatment kesehatan itu luar biasa. Kita yang capek aja Bapak Ibu di terapi sauna kaki kurang lebih 30 menit, PayoHealth yang paling merasakan itu luar biasa ya. Jadi kita yang capek luar biasa di treatment kesehatan mulai dari kaki sampai kepala itu capeknya jadi plong ya, jadi kita bisa istirahat malam itu dengan nyenyak, dengan pulas, kita bangun besok pagi itu dengan sehat bugar. Karena kenapa? Karena waktu kami tiba itu kita capek banget dan terapi kesehatannya luar biasa, dan itu membuat kita sangat menikmati hari pertama itu. Dan belum lagi dijamu di meja bundar Bapak Ibu. Meja bundarnya bukan diameter 1 Bapak Ibu, ini meja bundarnya mungkin diameter 5 dan 20 orang satu meja Bapak Ibu. Sampai makanannya nggak habis-habis ya. Ada berapa, ada mungkin 30 macam produk Bapak Ibu, 30 macam menu yang nggak habis-habis. Ini belum habis datang lagi satu PayoHealth bilang ini makanannya kok nggak habis-habis ya. Saya bilang ya ini jamuan makan malam di China ya begini, dan ini bentuk penghargaan perusahaan tuh nggak mau kita kekurangan makanan ya, bukan yang berkelebihan makanan. Jadi satu penghargaan sih. Jadi memang kalau saya perhatikan teman-teman, budaya di China itu bagaimana menghormati tamu. Kalau teman-teman perlu tahu, itu ada di meja makan ya. Jadi kalau meja makan itu penuh dengan makanan, itu berarti menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai kita, bukan hanya sebagai tamu, jadi sebagai keluarga. Dan itulah saya lihat salah satu filosofi tradisi Chinese yang mereka junjung tinggi sampai saat ini. Itu ada di mana, di jamuan makan malam. Nah itu kesan saya berikutnya waktu di Tiananmen. Waktu kita di Tiananmen itu Bapak Ibu, selama ini saya trip dengan Jimon itu kita hanya di halaman luar foto-foto gitu ya di lapangan. Tapi kali ini ya thank you banget buat manajemen Indonesia juga yang memfasilitasi, Pak Rio, Bu Desi, Bu Juni, ya Bu Lady, ada Pak Sony juga di sini, thank you banget. Kami bisa masuk ke Forbidden City Bapak Ibu. Wah, luar biasa banget. Saya masih ingat dulu, mungkin terakhir saya masuk itu tahun 2008 kalau nggak salah ya, jadi udah 17 tahun yang lalu Bapak Ibu. Baru saya masuk lagi. Dan saya bilang wow, ini luar biasa. Jadi trip kali ini memang saya bilang amazing banget. Saya aja yang sudah berkali-kali ke China aja, ke Beijing aja, itu exciting banget gitu loh Bapak Ibu. Saya merasa benar-benar memang feel at home ya, jadi kembali ke kampung halaman. Belum tadi kita ke Great Wall Bapak Ibu ya, kita ke sana, kita bisa melihat tembok Cina, dan waktu itu ya PayoHealth juga dengan begitu bersemangat ya, kita kasih motivasi PayoHealth. Saya bilang PayoHealth, Anda sudah jauh-jauh 5.000 kilo dari Luo Timur, Anda nggak masuk ke Great Wall, wah apa kata dunia PayoHealth ya. Tadi ya PayoHealth bersyukur banget ada Pak Abdana waktu itu juga menopang ya, akhirnya PayoHealth bersyukur bisa masuk ke dalam ke Great Wall. Kita semua menikmati pemandangan luar biasa, keajaiban ya, keajaiban, salah satu keajaiban dunia Bapak Ibu ada di sana. Dan itu membuat kita bisa menikmati sejarah juga, kita bisa melihat keajaiban dunia juga. Jadi Bapak Ibu, trip ini saya mau bilang bahwa bukan hanya sekedar trip wisata biasa, Anda bisa melihat keajaiban dunia, Anda bisa melihat juga bagaimana perusahaan raksasa farmasi ada di sana dengan fasilitas yang luar biasa. Anda bisa melihat langsung bagaimana pabriknya. Dulu Bapak Ibu, sorry ya, kalau saya share video pabrik, kantor kita di China, itu Bu Eni, Bu Fatma, Pak Yohani bilang, Pak Rizky bilang, cuma gitu doang Bapak Ibu. Tapi waktu mereka datang, bilang, Pak, amazing Pak, fitness Pak, luar biasa Pak. Jadi Bapak Ibu, terakhir dari saya cuma mau bilang total begini, lebih baik satu kali berkunjung ke DP, ke kantor pusat Jimon, daripada 1000 kali menonton video di grup ya. Jadi pastikan Bapak Ibu next trip 23 sampai 27 Maret nanti Anda berikutnya ya, yang sudah datang kemarin mau datang lagi boleh, yang belum hadir ada beberapa orang sih saya lihat ada cukup banyak. Anda hadir Bapak Ibu, pastikan Anda menjadi bagian daripada trip ini. Jimon the Road, Jimon the Life.
Jimon di Ancol, cayo, bacai. Thank you, Bu Juni. Waduh, semangatnya Pak Yobet kerasa sampai di sini ya Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Pak Yobet, selalu semangat ya seperti biasa on fire. Nah, setelah Pak Yobet saya masih mau mendengar lagi nih dari Bapak Ibu yang sudah berangkat kemarin. Mungkin kita undang Pak Reski dulu ya Pak, mungkin boleh sharing sedikit selama kurang lebih 2-3 menit Pak. Ya, halo Bu Judin. Halo, selamat malam Pak Reski. Gimana kabarnya? Selamat malam. Silakan Pak. Luar biasa. Baik. Ya baik Bu Juni, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa tidak bisa diukur yang kata-kata, dan tentunya ini adalah trip yang kesekian kali biasa sudah keliling di Asia. Jujur ini trip yang buat saya terdebes, dan yang terdebesnya di mana karena ownernya atau Mr. Neil Wei yang begitu rendah hati, begitu welcome kehadiran kita di sana, dan bahkan kita dijamu seperti tamu negara. Jadi saya berharap, saya percaya bahwa DPT Jimon ini memang luar biasa. Tentunya nomor satu yaitu kekeluargaan, dan jujur saya secara pribadi saya pulang kampung lagi ke sana. Bahkan sampai saat ini saya belum bisa move on Bu, saya terasa masih di Beijing. Foto-foto dengan 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 orang-orang yang welcome sama kita gitu kan. Jadi memang saya berharap di bulan Maret nanti Tuhan kehendaki, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, kita bisa pergi lebih banyak lagi, dan itu kita bisa membawa lagi ilmu, kita bawa pulang. Dan saya percaya trip kita yang kedua nanti ini akan lebih spesial lagi, lebih luar biasa lagi tentunya. Dan karena ini sudah luar biasa, saya percaya itu akan luar biasa lagi nantinya. Itu tentunya yang kita tunggu-tunggu, dan intinya di sini bahwa kita harus bekerja sama yang baik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Founder, Bapak Yori Patusi Bilang yang sudah menjembatani kita untuk bisa go to Beijing. Terima kasih kepada Ibu Juni, terima kasih kepada Fania, terima kasih kepada saya, Eni, dan Wanda, dan pokoknya semua terima kasih. Pokoknya yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Reski, luar biasa sekali sharingnya. Aduh Bapak Ibu, ini dari sharing-sharingnya benar-benar kelihatan belum bisa move on ya. Setiap hari masih terbayang-bayang, masih serasa ada di China. Berarti ini AC di rumah on 24 jam nggak Pak, biar berasa dingin gitu? Biar Nggak sama Bu, nggak seperti sama. beda. Nggak sama, lebih dingin di China, Lebih dingin di China. Itu pengen lagi mau makan bebek. Nggak makan bebek, iya, seru sekali ya. Ya, semoga sesuai dengan harapan Bapak Ibu, Maret bisa kembali berangkat lagi ke China. Baik, terima kasih Pak Reski. Mungkin saya mau sedikit mendengar lagi, mengundang Pak Yohel nih, yang sebelumnya tidak mau ke tembok Cina, jadi bertekad ke tembok Cina. Mungkin boleh dikasih kesan-pesannya Pak Yohel. Baik, terima kasih Bu Jun. Saya ini sangat menyesal ya, sangat menyesal sekali gitu. Menyesal karena kenapa kita pulang lebih awal. Karena ya pertama penyesalan saya itu ada dua. Pertama karena ulang tahun istri saya itu tanggal 13, satu hari setelahnya. Jadi kita pulang tanggal 12, satu hari setelahnya. Yang kedua, 1 jam setelah kita take off, pesawat kita terbang tinggi ke angkasa raya ini, saljunya turun. Makanya kami sangat ya penuh dengan penyesalan, tapi ya kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan tidak ada satupun dari kita manusia yang bisa merencanakan masa depan dan bagaimana kondisi dan keadaannya. Tapi kita bersyukur kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada PT Jimon yang sudah memfasilitasi kami semua, sungguh di luar ekspektasi. Sebelum saya berangkat, Bupati sempat bertanya sama saya, Pak, harapan saya perjalanan ini punya kesan yang baik kalau kita pulang.
supaya kita punya banyak cerita. Dan saya bisa kasih kesaksian bahwa Bu Fatma pasti akan bilang melebihi dari ekspektasi, Pak. Dan tanpa saya bilang pun juga Bu Fatma akan mengatakan seperti itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa penyambutan yang dilakukan di China itu selama kami ada di sana betul-betul dilakukan dari hati yang paling dalam. Itu kelihatan dari setiap orang yang melayani kami, mereka melayani dengan hati. Beda kalau hanya sekedar melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, mulai dari direksi Mr. Liu yang dengan segala kesibukannya, ya, Miss Peggy terutama yang mendampingi kita selalu, mulai dari Anggo sampai kembali ke Beijing. Semuanya ini bukan hal yang biasa-biasa saja, ini sungguh hal yang luar biasa. Jarang ada manajemen seperti itu. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh tim yang ikut ke sana, Bu Jud, Bu Fania, dan Mr. Michael dan semua tim yang ada di sana, Mas Ani, Bu Maya, betul-betul menyambut kami dengan penuh sukacita. Dan itulah yang membuat perjalanan ini menjadi perjalanan yang sangat berkesan, membuat kami ingin kembali. Benar yang Bu Fatma bilang, segala perbedaan itu dikesampingkan. Kami datang ke sana sebagai sebuah keluarga. Kami tidak melihat suku, agama, ras kami datang ke sana sebagai keluarga Jimon. Kami duduk di satu meja, kami makan bersama, kami menikmati hidangan yang disediakan. Ya, kami menikmatinya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ya kami kembali ke rumah. Dan kami bersyukur bertemu dengan orang tua kami di sana, keluarga kami yang ada di sana. Dan itu semua menjadi motivasi, dan itu akan menguatkan tekad kami untuk bersama-sama ketika kembali, untuk bagaimana caranya membawa rekan-rekan yang lain yang ingin juga mengetahui lebih banyak tentang PT Jimon ini langsung ke titiknya, bukan lagi di luarnya, tapi langsung di titiknya, yaitu di kantornya dan di pabriknya. Dan sekali lagi terima kasih untuk dukungan kita semua, terutama saya. Benar Pak Yoris bilang tadi, saya sudah putus asa tadi waktu baru mau lihat tembok Cina itu di atas dan kita masih di bawah. Tapi ternyata ya dengan dukungan teman-teman, Pak Andana yang sempat memberikan saya semangat, dia pegang tangan saya, bilang ayo Pak. Ya, dan pada akhirnya bisa tiba, dan capeknya itu terlampiaskan dan hilang dengan sendirinya. Karena kebersamaan kita yang membuat semuanya itu terhubung. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk segala hal yang sudah diberikan bagi kami semua dari tim yang ada di Timur. Saya percaya semua diberi kekuatan, kesehatan untuk melakukan trip berikutnya ke depan. Jimon, Cayo, Paca. Terima kasih Pak Yohel, luar biasa sekali sharingnya, sangat menginspirasi bener deh. Pak Yohel di situ hampir menyerah, tapi karena memang kebersamaan tim yang begitu luar biasa ya, akhirnya beliau Pak Yohel sampai juga di tembok China. Luar biasa, keren Pak. Jangan lupa untuk kembali lagi nanti di bulan Maret ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing.